begitu ngomong saat ini Om Bre Mas Bre, Putri lagi coba untuk komunikasi. Pintunya kayak ada celah sedikit gitu. Saya cuma perhatiin, terus saya cuma ngedengerin di balik pintu gitu kan. Tahu supirnya ngomong apa? Kamu buka baju ya. Di situ mama marah kayak kerasukan dan itu suaranya laki Om. Kerasukannya gimana Put? Jadi mama tuh yang tadinya diem langsung gitu, langsung kayak tarik napas dalam sampai perut sampai ketarik gitu. Terus mukanya langsung hitam kayak si genderuwo itu. Dia sempet ngomong nggak? Suaranya berubah? Enggak. Cuman maksudnya nggak sempet ngomongnya tapi ini tuh kayak Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, dan Sorip. Wah langsung berubah. Wah, udah mulai. Udah mulai. Ini udah. Udah mulai. Makanya tadi saya tuh ngomongnya cool banget. Biar dianggap serem. Oh gitu, biar dianggap Iya kan? serem ya. Biar dianggap Tapi serem. Pak, ini kan kalau yang nonton kita ya, Hmm. itu di depan mereka tuh kelihatan cuma rambutnya doang. Kalau segmen yang cerita kamu ini, itu emang dia tuh setan rambut. Karena rambutnya doang kelihatan. Ini Coba setan- lihat di kamera. Gak ada wajahnya kan? Wajahnya memang Serem Pak. Coba lu lihat dari belakang tuh. setan rambut. Itu Itulah makanya disebut ya. setput. Gimana? Oke. Jadi Om Bre, Mas Apa Bre, gimana Tante gitu Bre. doang? Oh gitu. Enggak, kita mau cerita lagi, lanjutin ceritanya si Putri. Putri apa kabar? alhamdulillah baik Om. Terima kasih udah bisa Senang ya hadir. kalau ngeliat dia tuh. Iya. Jadi nggak bisa ngeliat sih. iya, makanya nih Om Bre, Mas Bre, Tante Bre nggak bisa ngeliat mukanya. Memang kenapa? Ya, Kenapa, karena kita nggak akan ngasih lihat kumisan dia Pak. Oh, itu alasannya. Alasannya Oh, ya itu. udah. Makanya jangan Udah. dikasih lihat. Udah. Kasih lihat. Iya Oke. kan? Rambut boleh panjang. Benar. Kumis tetap segitu. Ih. Segitu. Om Bre Mas Bre, kalau masih inget dengan episode sekitar tahun 1989, itu part satunya. Pak. Itu masih kebaruan Pak. Orang ini 1890. Oh, ini 1990. Enggak, 1830. Part satunya Putri yang dibilang, dikatakan dan disahkan oleh keluarganya bahwasanya dia gila. Waktu itu sempat cerita kan Putri, dia dibilang gila. Padahal dia itu nggak gila. Put, Enggak. apa kabar? Tadi udah dijawab. Cuman gini deh, ini kan Putri itu kan sengaja banget nih mau ke sini dan Mau menurut cerita ya. kabar, menurut kabar ada cerita baru. Bener gak sih? Kalau cerita baru ada, tapi lanjutannya ada. Mau yang mana dulu nih? Yang lanjutan dulu. Lanjutannya dulu dong. Karena kalau misalnya nggak dilanjutin kita mimpi buruk. Bener. Iya kan? Karena Boleh. ceritanya sampai yang ya maksudnya menurut gue nih yang dengerin ceritanya Putri gantung. Bener. Iya kan? Nah, boleh Silakan. Put dilanjutin ceritanya. Oke. Mau minum dulu? Udah. Makan? Udah Pak. Cemilan? Udah Pak. Oh, udah, mulai ya. Oke. Jadi dari yang cerita yang sebelumnya itu ada lanjutannya yang agak terlupa untuk diceritain Ya, gitu kan. Oke. Jadi waktu itu mama itu pernah kejatuhan ular. Oke. Pada saat tidur itu ular berbisa. Bukan ular kadut. Bukan Om. Bukan. Ular berbisa. Karena ular kadut pun berbisa. Bener gak? Terusin Put. Terus. Maaf. Jadi itu malam Kamis. Malam Kamis itu kejadiannya di tahun 2009. Udah Oke. udah kesini-sini ya. Ya, 2009 kejadiannya. Si mama itu posisi tidur. Bapak itu kalau malam belum terlalu tidur masih suka dinonton TV lah gitu kan. Pas mama tidur, tiba-tiba di samping sebelah kanannya itu kayak ada benda jatuh gitu. Kebruk. Ya, benda jatuh. Ada atap ya, masih ada plafonnya. Nggak ada celah untuk binatang. Ada barang jatuh Nggak atau ada. apapun. Plafon gak rusak. Enggak. Oke. Itu ular jatuh dari plafon itu. Ularnya sekitar ada 40 cm lah. 40 segini, Ini. lumayan. Iya. 40. Gede apa kecil Put? Kecil. Oke. Kecil ularnya.
Jadi di situ mama langsung kalau serasanya mama cerita itu ularnya itu sempat ada di kakinya, jadi kayak jalan gitu. Waduh, kayak di film-film. Kayak jalan. Terus mama langsung bangun, teriak. Kalau mama rasanya itu dari yang jatuh sampai mama kebangun, itu sekitar ada waktu jeda gitu. Mama diem itu sekitar 5 menitan. Kalau emang itu ular yang beneran binatang, itu kan pasti akan langsung Menyerang. Itu enggak om. Ini nggak nyerang. Enggak. Justru serasanya mama itu kayak ular itu ngelilingin badannya. Gini loh Pak, jadi naik terus dia gitu tuh muter. Iya, kayak ngelilingin Iya gitu. iya. Jadi dari mulai kaki berarti. Iya, dari mulai kaki. Ih, Pak. Pada saat udah di bagian pundak sebelah kanan, Mm-mm. itu si mama bangun dan langsung teriak. Posisi ular tuh udah langsung kayak ular kobra gitu loh. Langsung berdiri. Langsung berdiri. Sama pada saat itu sama papa nggak dibunuh, Ditangkap tapi. ditangkap terus langsung dibuang di sungai gitu. Oke. Berarti itu ularnya dari mana sebenarnya? Nah itu yang dicari karena dari jendela kamar mama juga itu tertutup. Nggak ada celah gitu Nggak ya? ada celah. Terus kalau dari pintu itu nggak ada celah juga. Yang namanya pintu kan kecil ya. Iya. Nah itu mama tuh ngedenger tuh bener-bener kayak benda jatuh dari atas. Bluk gitu ya? Iya, ngedengernya gitu. Mama teriak sampai udah dibuang gitu kan. Nah setelah dari yang mimpi itu, bukan mimpi, dari yang kejadian itu, si mama besokannya mimpi. Mimpi didatengin sama perempuan. Oke. Perempuan yang dimana di mimpi itu mama ngelihat papa itu berhubungan badan sama perempuan itu. Di dalam mimpi itu? Di dalam mimpi itu. Terus mama kebangun. Dari situ mama mulai nanya gitu kan sama papa. Papa enggak kok. Nah di situ papa tuh justru ngelihat pada saat malam itu ada perempuan yang masuk ke kamar itu, ke kamarnya si mama. Papa ngelihat. Papa ngelihat Ada perempuan yang masuk dan malam itu mama langsung mimpi. Damn, kayak nyambung ya Pak? Kayak nyambung. Gitu. Nah terus papa ngira itu mama gitu kan yang dari luar masuk ke kamar, tapi pada saat bapak buka pintu gitu kan, kok tidur gitu kan. Yang mikir positif udah mungkin emang istrinya gitu kan. Udah selang itu terjadilah berantem hebat tuh antara mama sama papa ini. Soal yang kasus ya ada perempuan itu. Ada kasus ada kasus yang beda. berantem hebat sampai ya kita yang sebagai anak agak sulit untuk melerai pada saat itu. Kejadian itu terus sering banget ada kejadian itu sampai akhirnya diceritain lah sama kakek saya itu, kakek dari mama. Iya. Kakek tuh ngomong kalau sebetulnya kasus yang si mama sama papa itu emang udah dari dulu tuh udah beruntun om. Jadi ada sekitar beda 5 rumah dari kakek. Itu ada yang gak suka sama keluarga kakek. Oke. Jadi mama ini ada 3 bersaudara. Mama anak yang kedua, yang satu laki-laki yang pertama, satu laginya perempuan yang bungsu. Oke. Jadi maksud dari yang si tetangga ini, dia rencananya itu untuk membuat anak-anak kakek ini sulit untuk dapat jodohnya. Itu udah dilakuin dari yang zamannya si kakek ini. Dia nggak suka. Wah gitu gila sih. Iya. Nah Sudah itu lama, berlanjut lagi sampai ke mama. Sampai ke anak-anaknya kakek ini, ya mama sama adik-adiknya gitu sama kakaknya. Itu kena semua om, untuk sulit dapat jodoh. Nah kakek tahu itu. Sampai akhirnya kakek saya ini, kalau saya menilainya sekarang dia termasuk orang yang bisa ya. Karena ada ilmu yang kakek pelajarin. Kalau yang saya lihat itu dia kayak kejawen gitu loh. Oke. Jadi setiap malam habis sholat maghrib itu selalu wiridan lama. Setiap hari. Dan bahkan pernah waktu itu saya ngelihat kakek itu di belakangnya banyak yang ngikutin sholat. Wow. Banyak. Jadi seolah-olah kayak kakek itu kayak jadi imam. Iya. Itu posisi di kamarnya kakek Di atau kamarnya. di kamar? Di kamar ya. Dan kakek itu nggak suka kalau misalnya ada anak cucunya atau anaknya sendiri tuh masuk ke kamarnya dia. Nggak suka. Atau tidur di kamarnya dia nggak suka. Nggak suka. Waktu itu pernah saya coba masuk ke kamar kakek itu, kakek ngomong, kamu jangan tidur di sini, kata gitu.
kenapa? Terus kakek ngomong nanti ada yang nemenin. Pikiran saya kan ya mungkin kakek atau nenek yang nemenin. Enggak, bukan, pokoknya jangan tidur di sini katanya gitu. Akhirnya saya keluar. Nah terus kakek itu kayak nyimpen kayak kendi kecil gitu sih. Iya. Kayak kendi kecil, di situ kayak ada batu sama tanah. Tapi kakek nggak pernah cerita sih. Itu apa gitu ya? Sampai sekarang masih ada nggak? Kalau sampai sekarang kakek udah almarhum. Oh, Itu tapi juga ada nggak ada semua. Tapi Putri tahu kalau itu isinya tanah dan Ada batu batu. itu tadi. Jadi ternyata kakek itu yang ngebantuin untuk anak-anaknya tuh terlepas dari itu. Dari kutukan itulah ya, dari kutukan itu tadi itu ya. Dari yang kiriman itu. Nah akhirnya sampai setahu saya yang tetangga yang 5 rumah itu, jarak 5 rumah itu, dia anak-anaknya sampai sekarang sulit punya jodoh juga. Berimbas balik. Iya. Jadi hawanya itu disimpan, penangkalnya adalah si kendi, pasir sama batu itu. Sama batu tadi. itu. Gitu. Karena penangkal itu balik ke keluarga dia sendiri. Bisa jadi gitu. Oke. Atau mungkin memang kakeknya Putri yang ngebalikin itu ke sana. Begitu. Sebetulnya sih kalau yang saya tahu suka ada temennya kakek yang datang. Oh, Cuma nggak tahu ngebantuin, untuk ya. ngeprosesnya gimana, siapanya gitu ya. Tapi kalau sering sih temennya suka datang yang ya kayak pakainya tertutup banget lah gitu. Nah terus dari yang kejadian itu saya pernah ngeliat rumah yang si orang itu yang ngirim itu pernah dikelilingin sama pocong om. Rumah yang itu, Iya rumah yang orang ngirim itu, keluarga saya saya itu. yang dari 5 rumah itu Iya dikelilingin pocong. dikelilingin pocong. Dan saya pernah ngeliat iseng pada saat itu masih kecil tuh suka ngeliat itu 7 kali putaran mengelilingi. Si pocong itu. Iya di bawah rumahnya itu. Terus di atasnya juga ada perempuan terbang. Wah, Di atasnya muter gitu. keliling. Itu Putri ngelihatnya menjelang gelap atau memang sudah malam atau siang? Sudah gelap. Udah gelap. Berarti udah malam nih ya. Udah malam sekitar jam Tujuan. Oh enggak, di atas jam 9. Oh, di atas jam 9. Di atas jam 9. Om. Tapi di sekitar rumahnya ada penerangan kan? Ada lampu apa segala macam kan? Kalau dia ada lorong gitu kan. Rumah dia ada lorong, itu selalu gelap di situ. Dan disitulah si pocong itu Di situ. muter-muter. Dan itu bukan cuma saya yang lihat Om. Warga juga ngeliat. Warga juga ada yang ngeliat itu. Oh, warga juga lihat. Gila. Warga juga ngeliat itu. Itu kenapa sih Put? Kenapa sampai rumahnya dikelilingin sama pocong dan ada perempuan terbang di atas itu? Kalau setahu saya pada saat itu, saya coba untuk masuk zaman kecil banget sih. Masuk ke iseng ya. Sama-sama dia jualan gitu. Jualan kayak makanan gitulah, kayak gado-gado. Oh, oke. Kayak Warung-warung gitu-gitu, kecil lah ya. warung kecil gitu kan. Saya suka iseng masuk gitu kan. Pas masuk jadi dia modelan rumahnya itu pintu masuk itu langsung pintu keluar. Belakang. Pintu Belakang. belakang. Oke. Secara feng shui nggak boleh tuh kan? Iya. Belakangnya dia itu kayak sungai. Oke. Sungai kecil aja lah kayak gitu. Nah kita suka main tuh sama anak, suka di belakang sama teman-teman saya itu suka di belakang itu suka main. Jadi saya berteman juga sama anaknya. Anaknya itu sekitar kalau beda sama saya itu sekitar 7 tahunan. Oke. Lebih 7 muda tahun. anaknya ya? Lebih tua. Lebih tua. Nah saya main gitu kan sama dia, terus pernah mau coba masuk ke kamarnya. Jadi kamar dari 6 anaknya si orang ini itu kamarnya cuma ada 2 om. Jadi Kamarnya cuma ada 2. 3 ya masing-masingnya. Itu tidur di luar semua. Satu kamar itu nggak boleh dimasukin. Oh. Ada sesuatunya. Ada sesuatunya. Jadi kalau kata teman saya itu jangan, soalnya itu buat tempatnya mama sama bapak katanya gitu. Oh. Terus katanya tempat apa? Pokoknya kamarnya aja, pokoknya nggak boleh ada yang masuk. Kita anaknya aja nggak boleh masuk katanya gitu. Oke. Jadi di situ tuh suka ada ini loh om, bunga 7 rupa. Di dalam ruangan itu? Ya, dalam ruangan itu ada bunga 7 rupa sama ada kain hitam, sama ada kayak kendi yang buat sajen itu. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi dia suka naruh itu di situ. Tapi dia nggak ngejelasin itu apa ya. Tapi pada saat saya kesini udah makin paham tentang hal mistis, jadi saya menganggapnya kalau mereka ini ada persembahan gitu. Pesugihan gitu ya? Ya, pesugihan. Jadi kalau pesugihan kan pasti ada korban, tumbal. Ada tumbalnya.
Jadi anaknya dia yang terakhir yang seharusnya seumuran saya itu meninggal. Tuh Pak, makanya jangan Pak pesugihan Pak, udah rambut udah nggak ada, masih aja. Nggak gitu ya? Nggak. Lanjut. Meninggalnya nggak wajar. Meninggalnya gimana? Nggak ada sakit om. Toto meninggal aja. Toto meninggal. Oh meninggal. Itu meninggalnya dia di umur 4 tahun. Waduh, Pak. Semua. Ya. Terus ada anak laki-lakinya juga yang seumuran di atas kakak saya yang ketiga ini. Itu meninggal juga. Dia meninggalnya jatuh dari sepeda. Jatuh Berarti dari sepeda anaknya meninggal. Meninggal. Meninggal 2 ya Nah, berarti. yang 6 itu yang hidup. 6 ya. Oh, 6 yang Harusnya hidup. dia 8 anaknya. Oh, harusnya 8. Dari situ bisa dibilang ya dia buat usaha, jadi tuh banyak yang suka sama anaknya pada saat itu. Cuma karena udah diproses sama kakek, sampai akhirnya berbalik semua. Ya bisa dibilang sampai sekarang yang nikah cuma 2 orang dari anaknya itu. Dari anaknya yang 6 itu yang hidup itu yang nikah cuma 2. Yang nikah dan nikahnya yang itu sama kayak kakek yang bisa dibilang udah paruh bayah banget sih. Oh, jadi udah tua baru terus nikah gitu. Iya, dan ada yang perempuan juga nikah sama kayak kakek juga om. Jadi nggak dapat yang seumuran. Iya. Jadi ya Nggak dapat mudanya nggak gitu ya. dapet. Udah kering Pak. Iya benar. Dia pas kawinan pasti bedakin. Waduh kasihan Pak. Rontok. Tarik sini ngikut, Narik, sini iya. ngikut juga lagi. Aduh. Kayak gitu. Nggak gitu ya. Oke. Nah, terus ada saya kan punya nenek angkat. Jadi ya bisa bilang deket banget lah sama nenek ini. Jadi pada saat itu nenek ini udah umur 68 lah pada saat itu. 68 terus beliau meninggal. Pada saat beliau meninggal itu saya dibangunin sama beliau. Oke. Ya, jadi si nenek Udah si neneknya meninggal. Iya, jadi gini. Nenek sakit. Oke. Itu kecelakaan karena ditabrak. Oke. Ditabrak di rumahnya nih. Mhm. Karena udah tidak memungkinkan untuk dibantu sama tim medis gitu lah. Dibawa ke rumah itu jam 11:30 malam. Terus saya berdiri depan pintu rumahnya. Saya cuma ngomong, ya udah kalau mau pergi aja nggak apa-apa gitu kan. Terus nenek saya itu ada di sebelah Di sebelahnya Putri. Dia cuma megang, terus dia cuma ngomong yang ikhlas ya katanya gitu. Kayak merinding. Sama. Jangankan Putri, saya merinding Sama. ini. Sama. Bulu kuduk saya Sama. di sini berdiri. Yang ikhlas ya katanya gitu. Terus akhirnya saya coba masuk nih. Saya masuk, saya pegang tangannya nenek saya itu. Nek, kalau mau pergi. Tapi tolong bangun dulu ya sebentar, kata saya gitu. Karena emang susah buat buka mata aja udah gak bisa. Terus orang-orang udah gak ada om. Jadi orang-orang itu banyak yang di depan sama yang di belakang. Saya cuma megang gitu aja. Terus si nenek tuh buka mata. Bener buka mata itu. Buka mata, terus dia megang erat banget, megang tangan saya erat banget. Hilang. Udah Tapi langsung. cuman melek aja kan, Melek. nggak sampai bangun kan, nggak. Enggak. Tapi habis itu tarik napas, hilang. Terus akhirnya keluarga langsung baca Yasin gitu kan. Saya pulang karena ya beda berapa rumah aja gitu kan. Pulang, terus mama ngomong udah kamu tidur gitu kan, besok sekolah. Pada saat saya tidur, itu saya mencium aroma nenek. Pasti kan kecium Iya. gitu kan. Aromanya nenek-nenek Yang kan biasa, khas. yang biasa dipakai atau apalah ya. Iya. Pada saat tidur, terus nenek itu ngelus Tangan. ngelus pundak sama tangan Oh, saya oke. ngelus. Yang sebelah lagi. Ya, enggak dong. Bangun dek, kata dia gitu kan sama Oh. nenek, bangun gitu kan. Nenek mau pamit. Oke. Itu berasanya saya itu dalam mimpi om, karena baru banget. Baru les gitu ya. Baru lep aja tidur. Terus mama bangun, nenek udah nggak ada, kaget aku. Sebentar. Berarti yang tadi Bukan real ya. jadi pada saat dia di depan, Iya. Putri di depan, Kan di terus sebelahnya ada. masuk, pegang tangan, Tangan. si nenek Melek. melek, terus Hah. posisinya Putri tidur sebenarnya.
Enggak. Oh, gitu. Enggak. Jadi saya pulang disuruh mama pulang. Pulang. Oh beneran. Disuruh tidur, beneran tidur. Oh. Beneran tidur itu. Salah gua. Beneran tidur karena mama kan udah nyuruh pulang gitu kan. Udah pulang, kamu tidur karena itu udah jam 12 kurang 5 menit. Saya tidur baru gitu saya posisi sebelah kiri, miring kiri Terus gitu kan. Terus dielus. Dek, bangun, nenek mau pamit. Katanya gitu. Jadi ibaratnya dia komunikasi sama Putri 2 kali ya? 2 kali. Yang di luar, yang digegem pertama, yang ikhlas ya. Terus yang pada saat seperti halnya Putri mimpi. Bangun mau pamit, katanya gitu. Dari kok ngerasanya kayak mimpi ya gitu kan. Tapi cuma aromanya tuh jelas banget Om. Iya, aroma khasnya. Aroma khasnya tuh jelas banget. Jadi kayak mata merem tapi Iya. aromanya tuh Iya. kecium banget. Selang itu mama bangun, nenek udah nggak ada. Kaget. Karena itu nggak lama saya tinggal itu nenek udah nggak ada. Nah di situ si nenek sempet ngasih tahu, katanya kamu harus jaga mama sama papa kamu. Karena ada yang nggak suka. Oh gitu. Ini relate sama yang tadi. Ya. Nah terus nenek ada nitip pesan pada saat itu katanya dari anaknya mama yang ke kakaknya saya itu cuma kamu anak yang diharapin. Ngomong gitu. Ya, cuma kamu anak yang diharapin. Kalau misalnya nenek ada umur sebelum meninggal gitu kan, kalau misalnya nenek ada umur, nenek pengen ngelihat kamu bisa ngejagain keluarga kamu. Katanya gitu. Ternyata setelah saya tahu Om, itu pada saat saya lahir itu Uyut saya itu meninggal tepat pada saat saya lahir. Ngerti, paham maksudnya? Apa. Lanjut. Ya. Jadi di situ orang-orang tuh suka ngelihat kamu suka didampingin sama Uyut kamu. Betul. Mau kenalan Om? Hah? Ada sekarang? Ada. Oh ada sekarang. Ada. Lu. Yang bener Put. Ada. Dari tadi nih. Apa baru? Dari tadi sih sebetulnya. Ini Uyutnya yang laki apa yang perempuan? Yang perempuan. Yang perempuan. Kenapa gue bisa jawab? Perempuan. Kenapa lu jawab? Kenapa gue bisa jawab perempuan? Sekarang ada di mana? Put. Di sini bukan? Di sini bukan? Hah? Iya di tengah-tengah ya. Oh. Waduh. Pantes tadi ada yang ngelus gua. Oh itu lu. Oke. Gitu. Terus. Nah, Wah, terus semakin menarik ini. Nenek itu suka kalau zaman sekarang tuh di kerik ya. Yang kalau masuk angin gitu kan. Saya nggak suka kalau mama saya dikerik. Karena Putri nggak suka? Nggak suka. Karena Saya ngeliat mama saya seperti kesakitan. Bukan Om, tapi seperti kayak dicambuk. Ngeliatnya kayak dicambuk. Oh gitu. Ya emang kalau kerok yang pakai koin pasti kayak dicambuk emang. Iya memang garis-garis. Makanya sekarang ganti jangan pakai koin lagi, pakai pantat botol. Itu lebih mantep Pak. Lebih enak. Iya. Tapi di luar itu ada yang saya lihat juga Om. Jadi yang dilihat sama saya itu emang di badannya mama itu ada ikatan tali gitu. Seluruh badan. Dan itu mau udah merah Om. Saya suka ngomong akhirnya pada saat kalau orang-orang itu tahu kalau misalnya mama saya mau dikerik gitu kan sama nenek, sama nenek angkat saya itu saya minta untuk mandi. Padahal kan kalau secara logikanya angin keluar kok dimasukin lagi. Iya benar. Itu saya nggak suka. Makanya kalau pas mama lagi dikerik, saya disuruh tidur. Tidur. Nah pada saat saya tidur, itu saya ngerasa ada yang ngebangunin. Itu si tepuk si Uyut itu. Buat ngebangunin gitu. Pada saat saya bangun, bener mama lagi dikerik gitu kan. Saya bilang mama harus mandi. Pokoknya yang merah itu harus hilang. Terus mama nanya yang merah mana? Kalau pungung itu kan emang mama masuk angin kata gitu. Enggak, itu badan mama tuh merah semua. Putri ngeliatnya semua badan itu merah-merah. Semua merah semua. Jadi keluar kayak merah darah gitu. Iya. Ini nggak bisa hilang. Pokoknya harus hilang. Nggak bisa itu pokoknya harus hilang. Dari situ lah mungkin saya dianggap gila sama orang tua saya.
gitu. Karena Putri bisa melihat sesuatu yang orang awam tidak bisa lihat. Berarti kita mau make sure lagi deh. Hmm. Kalau dari tadi ngomong bahwasanya Uyut ada di sini gitu ya. Putri ini bener-bener bisa nembus ya. Tembus pandang gitu. Tembusnya tembus sekali. Ya lumayan Om. Masih ada nggak? Lumayan udah jauh sih. Oh, Kenapa dia cuma menjauh? nengokin doang. Cuma nengok. Oh, cuma nengokin doang. Mm-mm. Ini udah mulai mau balik lagi. Tapi Hmm. biasanya pasti nemenin Putri terus kan? Sebetulnya nemenin. Aha. Cuma terkadang yang sayanya yang nggak mau untuk ngerasain Oke. aja. Oh. Terakhir deh. Jadi nasibnya tetangga. Mm-mm. Maaf, berarti dia udah meninggal dong sebenarnya. Orang tuanya Orang ya. tua itu udah meninggal karena anak-anaknya sampai sekarang masih dengan kondisi yang sama. Masih. Bahkan mohon maaf banget, ekonominya sangat-sangat kurang Miskin banget. banget. Ini masih tinggal di daerah apa? Bengkel. Tempat Putri masih. Masih di Sampai situ. sekarang. Sampai sekarang. Terakhir Putri ke sana tahun berapa? Kalau maksudnya mampir ya? Iya. Iya. Mampir ke sana. Hampir. Kalau untuk ngelihat pasti banget itu 2019. 2019. 2019 karena kan keluarga udah banyak yang mencari. Ya. Cuma kalau untuk keluarga ada sebagian aja lah di sana gitu loh. Itu udah bisa dibilang miskin sih miskin banget Om. Jadi ya semua berbalik karena keluarga si orang-orang ini terkenal banget sombongnya. Oh. Dan iya. dia terkenal banget iri hatinya. Itu udah jadi rahasia umum banget. Dan ketika semuanya berbalik, inilah yang terjadi. Betul. Mereka semua hancur. Ekonominya Pak. Iya benar. Ya, memang kan waktu itu Kak Re pernah bilang Iya. kan, kalau misalnya memang lo dijahatin sama orang, sebisa mungkin memang kalau misalnya ada yang bisa bantu untuk balikin. Balikin. Iya. Gitu. Oke. Itulah kenapa Om Bre Mas Bre Tante Bre. dia dianggap gila. Tapi Oke. sebenarnya Putri itu bukan gila, tapi karena dia memang dia tembus. tahu, Dia bisa melihat gitu. Dia nggak cuma bisa merasakan tapi melihat juga. Oh iya satu lagi Om, sorry. Waktu itu pernah ada kejadian tahun 2022. Itu saya pulang kampung 2022 ya. Baru 2 tahun yang lalu 2 nih. tahun yang lalu Om. Masih dengan kasus yang sama keluarga ini. Itu saya ngomong, Mama udah harus ke Ustadz gitu kan. Terus ngomongnya udah kamu tuh gak usah ngarahin orang tua. Masih dianggap begitu. Masih. Oke. Tanpa kamu suruh, orang tua udah ngelakuin katanya gitu. Oh ya udah gitu kan. Terus saya nginep di kampung itu ada sekitar 5 harian nginep di rumah gitu kan. Pada saat itu malam ketiga saya di rumah, itu Mama itu lagi nabur-naburin air Oke. di pojok-pojokan gitu. Oke. Di situ saya nyium bau amis banget Om. Oke. Bener-bener bau amis banget. Di situ saya bangun, saya ngelihat Mama lagi nyipratin air itu. Dan tahu yang saya lihat di belakang Mama? Siapa? Apa? Itu ada genderuwo Om. Di belakangnya. Di belakang Mama. Itu dari si yang Mama percaya itulah. Ya Mama yakini itu. Iya. Siapapun itulah ya. Ya Mama yakin itu. Dia nyipratin air itu buat apaan sebenarnya Put? Bilangnya buat jaga-jaga rumah. Tapi Katanya ternyata udah ada di belakangnya. Udah di belakang. Selama ini. Pak. Di awal Kak Putri datang nyampe, Putri belum melihat. Udah ngeliat itu. Udah ngelihat. Tapi nggak sejelas yang. Pada saat dia Mama lagi nyip- begitu. Nah, ya, Tapi baunya belum ada kan mungkin ya. belum ada. Kalau itu baunya amis banget. Dan saya tuh ngeliat di lantai itu yang Mama cipratin air pojok-pojokan itu kayak ngeliat darah. Yang dicipratin itu justru darah. Yang saya liatin tuh kayak darah. Gue udah pernah nyium baunya si G ini. Pak, itu nggak enak banget Pak, beneran Ini- Pak. Amis bau. Bulu dari kaki saya Pak, sampai ke atas ini Pak, naik semua. Bapak bukan bulu kakinya di waxing. Oh ya udah sih, makanya habis. Tapi pada saat ngelihat, pada saat Putri ngelihat, makhluk ini ngelihat ke Putri nggak? Ngeliat.
Oh, tatapannya gimana, Put? Itu matanya merah banget. Iya, betul. Dia marah nggak ngeliat ke Putri kayak ada Mukanya sih marah. Iya. Cuma dia tahu kalau saya kan under kontrol orang tua banget. Gitu. Nah terus udah paginya saya ngomong sama mama semalam ngapain? Enggak, cuma obat bersih rumah aja. Terus saya ngomong, mama tahu nggak kalau itu tuh nggak baik? Mama sadar nggak dalam badan mama tuh kotor? Itu saya ngomong ada papa saya. Papa saya udah nggak bisa berkutik apa-apa karena ya sekarang ya lagi sakit lah gitu kan. Terus udah kamu tuh jangan ikut campur. Kamu tuh nggak paham hal-hal yang kayak gini. Ini urusan orang tua. Iya, ini urusan orang tua katanya gitu. Terus saya ngomong gini, Mah walaupun saya belum cukup umur di mata mama, tapi saya paham dan saya bisa ngelihat apa yang mama udah lakuin. Dan sekarang di badannya mama itu udah banyak banget makhluk yang masuk di badan mama. Gitu. Saya di situ jabarin gitu kan apa yang saya lihat. Terus jawaban mama gini, kamu tuh anak gila. Kalau misalnya kamu gak suka sama orang tua kamu lebih baik pergi dari rumah. Kamu gak usah pulang, katanya gitu. Saya lebih baik kehilangan anak satu, daripada saya punya anak gila kayak kamu. Dia ngomong gitu. Kayak bukan ibunya deh Pak yang ngomong. Bukan ya? Bukan ibu. Sih. Itu pasti. Terus saya di situ saya ngomong, oke, kalau misalnya mama mau saya pergi, saya bakal pergi mah. Tapi saya nggak akan pernah mau nanggung resiko orang tua saya ada apa-apa di masa depan, kata saya gitu. Yang penting saat ini saya sudah masih tahu mama dan papa untuk hal ini. Bahkan keluarga pun udah tahu semua. Di situ mama marah kayak kerasukan dan itu suaranya laki om. Kerasukannya gimana Put? Jadi mama tuh yang tadinya diem langsung gitu, langsung kayak tarik napas dalam sampai perut sampai ketarik gitu. Terus mukanya langsung hitam kayak si genderuwo itu. Dia sempet ngomong nggak? Suaranya berubah? Enggak. Cuman maksudnya nggak sempet ngomongnya tapi ini tuh kayak suara laki banget gitu marahnya. Terus bapaknya langsung megang gitu kan. Terus apa cuma ngomong istighfar gitu kan. Terus udah langsung diem, terus berubah lagi perempuan. Tapi bukan suara mama. Bukan suara mama. Katanya dia cuma ngomong, kamu itu anak durhaka. Kamu ngebiarin orang tuanya kayak gini. Kamu itu anak gila, katanya gitu. Terus saya cuma diem, mama ke dapur ngambil pisau om. Ambil pisau, terus mama tuh kayak nodongin ke saya gitu kan. Dipegang sama mama. Kamu mau mati atau kamu mau pergi? Oh diusir. Iya. Kamu mau mati atau kamu mau pergi katanya. Tapi suaranya bukan mama. Masih suara perempuan itu. Masih suara perempuan itu tadi. Terus saya cuma natap ke mata mama saya itu. Terus ngomong dalam hati, saya tahu kamu bukan mama saya. Oh. Putri berucap tapi dalam hati. Tapi itu bisa dengar. Makhluk itunya pasti bisa dengar. Terus saya cuma ngomong, saya gak akan takut sama kamu. Mau kamu ngebunuh saya sekalipun silakan. Itu benar-benar udah di leher om. Pisaunya? Udah tinggal dorong dikit lagi aja udah gitu loh. Wah, cuma ditahan sama papa. Putri ya? Iya Pak. Aduh. Wow. Terus sampai akhirnya kata saya, papa udah ngeliat kan saksinya mama itu udah kesurupan. Udah banyak makhluk. Kalau misalnya papa sama mama masih begini, silakan, udah pilihan mama sama papa. Saya sebagai anak nggak bisa ngatur gitu. Saudara-saudaranya Putri gimana? Udah lepas tangan atau gimana? Sebetulnya sih udah lepas tangan, tapi juga ada pengikut karena udah semuanya udah kena ilmu hitam om. Kan waktu di part 1 kakaknya bilang dia gila. Gitu. Waduh. Tapi berarti yang dijagain cuma Putri sendiri ya Putri? Iya. Sama Mbak Uyut ya. Sama si Uyut itu. Makanya kenapa yang dari almarhum nenek itu, nenek angkat itu, beliau ngomong cuma kamu harapan keluarga. Yang jagain dua Pak. Iya, nenek si angkat nenek itu sama masih Uyut. Sama-sama nenek. Iya, powerful. Dulunya Powerpuff Girl kali itu berdua. Bukan. Tapi kenal gak si nenek angkat sama Uyut? Kenal. Tahu lah ya. Kan, pasti temenan. Tapi kalau bisa dibilang yang lebih kuat sih si Uyut. Ya. Memang ya ilmuwan banget lah. Benar. Soalnya pernah ada orang yang bilang
perempuan itu kalau tembus pandang ilmunya jauh lebih kuat dari laki-laki. Betul. Gue inget banget ada yang ngomong kayak gitu. Kalau saya suka datang si Wahid itu gayanya nenek-nenek banget. Dia cuma kamu yang sabar. Ngomongnya gitu. Ngomong gitu lagi. Kamu yang sabar ya, Misalnya kayak gitu ya. Iya. Duh, Pak, itu ya Put. Kalau ada suara-suara kayak gitu. Ngeliat muka dia gua. Wah, udah ngeliat muka dia. Ombre Mas Bre kalau ngeliat mukanya Putri kalau. Aduh. Gitu. Oke. Oke, sekarang kita ke Putri yang sekarang. Gitu ya. Berarti udah di Jakarta berarti berapa lama, Put? Udah hampir belasan tahun ada. Ada belasan hampir tahun. Hampir berapa puluh tahun gitu kali ya? Belum ya? Belum dong. Belasan. Ada kejadian apa, Bos? Selama Putri ada kantor deh pasti. Ikut nebak aja. Teman kantor sih. Oh, teman kantor. Teman kantor. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke salah satu kawasan yang lumayan lah, Jawa Tengah. Jadi nama teman saya ini panggilnya namanya Rizka lah. Rizka. Itu Pak yang buat itu Triska. Itu setrika maksudnya. Sama Rizka. Kalau ini sih kejadiannya lumayan agak annoying juga, tapi ya ini buat share ke teman-teman gimana lah semuanya. Jangan gampang dikelabuhi sama orang yang menganggap dia bisa. Ada orang yang orang pintar gitu ya? Ya. Kejadian gimana? Jadi saya dari tempat wisata inilah yang di Jawa Tengah ini itu pulang malam. Sekitar jam 10:30. Oke. Saya mau pesan mobil online lah gitu. Terus firasatnya kok nggak enak, di belakang kayak ada yang ngikut. Ternyata bener ada perempuan yang ngikut. Ini Putri berapa orang? 2 orang. Berdua sama temennya itu, sama si Rizka. Si Rizka ini tipikalnya penakut banget. Oke. Penakut banget. Dan dia langsung overthinking kalau ada sesuatu. Terus di belakang, saya sebelah kanan, Rizka sebelah kiri saya. Terus saya nengok ke belakang, emang ada perempuan, wajahnya rusak, kakinya nggak ada satu. Dia ngikutin selama kalian jalan dan nunggu mobil online ini? Iya. Posisinya ada di belakangnya Rizka atau di tengah-tengah saya sama di antara? Rizka, di antara. Gitu. Kamu ngeliatnya gimana tuh, Put? Kan itu kan pasti rasanya kayak misalnya gua sama si Pak Fu nih berdua, terus di sebelah ada terus ngeliat, gitu ya, Put? Iya kayak gitu. Takut saya cuma megang tangan Rizka, lu nggak usah nengok ke belakang, Dia penakut kalau misalnya saya kasih tahu ada itu, dia pasti bakal teriak. Saya cuma pegang tangan aja, jangan nengok ke belakang. Terus jalan, udah dapet nih yang si mobil online-nya. Kita masuk. Terus supirnya ngomong, si perempuan ini kan ikut di belakang. Iya. Si supirnya ngelihat lagi. Masuk. Ikut di belakang, di kursi belakang. Terus si supirnya ngomong, bertiga. Udah tahu Rizka penakut ya. Supir kepo juga nih. Juga tuh supir. Aduh, Oke, terus. Kak bertiga. Saya udah diem gitu kan. Enggak Pak. Wah si Rizka gitu lah. Enggak Pak, orang cuma berdua. Enggak, itu di belakang ada yang ngikut. Ada yang ngikut katanya gitu. Terus ada lagi satu lagi katanya yang ngikut. Berempat dong. Ya pas di belakangnya si Rizka itu katanya suka sama mbak yang itu, katanya gitu. Udah lo sih katanya gitu, kata si Rizka gitu kan. Udah gak usah takut, kalau makin takut kita makin diikutin. Iya tapi benar sih, itu benar. Nah terus si Rizka ini, lupa tolong dong Pak, jangan ikut-ikut, kata si Rizka gitu. Ya itu gak bisa, soalnya dia udah tertarik sama orang kamu, katanya gitu. Kata supir ini? Iya. Terus si Rizka, lupa gak mau, saya takut si Rizka sampai nangis-nangis di situ. Saya coba nenangin gitu kan sebagai teman, tapi gak bisa, emang dia tipikalnya penakut banget. Parah. Terus
Terus yaudah Pak, tolong deh Pak, ya saya bisa bantu, kata si supir ini. Waduh, dawidau. Oke, terus Saya bisa bantu. Terus Di situ saya belum ngeliat makhluk, karena kan masih fokus sama si Rizka sama yang si belakang ini. Tapi saya merasa kok ini auranya nggak enak ya si supir ini. Cuma di situ karena kita perempuan dan gak ada laki-laki ya takut aja kan. Apalagi tengah malam hitungannya. Terus si Rizka ngomong, Pak bisa bantuin saya nggak untuk diilangin? si Rizkanya ngomong gitu. Si Rizka ngomong gitu, bisa. Tapi gak bisa di tempat yang rame. Udah overthinking saya. Saya kasirun. Gak bisa di tempat yang rame gitu kan. Ya udah Pak, di mana aja, yang penting saya nggak mau ini ngikut, katanya gitu. Ya udah, saya cari tempat dulu ya. Saya coba komunikasi sama makhluknya. Saya coba pantau tuh kan pergerakannya si bapak ini. Kok malah tujuan dia ke hotel gitu kan. Saya nggak ngomong sama sekali sama Rizka. Karena di situ memang handphonenya si Rizka kan mati. Jadi pas mobil online pun pakai handphone saya gitu kan. Terus si Rizka, yaudah Pak nggak apa-apa, di mana aja saya ikut, katanya gitu. Yang dari tujuan saya itu ke tempat itu tuh jauh sekitar setengah jam lah. Buset. Jauh banget. Iya, jadi lumayan, yang setengah jam. harusnya ke utara dia malah jadinya ke timur. Oke. Jauh banget gitu kan. Nah terus si Rizka ini udah nangis-nangis, saya gak mau, saya takut, kata gitu. Saya cuma bisikin, oh istighfar, jangan mikirin yang gimana-gimana. Enggak mempan Om. Gak mau dibilangin nih? Gak mau. Udah ditutup. Betul banget. Sama si supir itu kasirun. Karena kalau bisa dibilang si Rizka ini lawakannya cantik lah, lumayan. Jadi mungkin bisa dilihat lah sama si supir ini, lumayan lah gitu kan. Terus akhirnya di belakang itu Om, di belakang mobil itu saya ngeliat rame banget. Hah? Jadi yang tadinya satu banyak? Banyak. Dari 1, 2 sampai banyak nih. Itu karena dari pengikut si supirnya. Wah ini sih Darmati, adanya kasirun. Kurang ajar dia. Darmati nih parah. Itu beneran, jadi si Rizka itu saya ngeliatnya dia kayak dilingkarin gitu. Ditutupin gitu. Karena dia tahu kalau saya kan nggak bisa. Nah udah gitu sampailah ke hotel ini, hotel Melati. Terus saya ngomong, Riz, lo gila, ini kan tempat hotel, ngapain orang mau ngebersihin secara logikanya, kenapa harus ke hotel? Di pinggir jalan juga bisa. Di pinggir jalan ya, tapi kan intinya cuma bertiga, udah selesai gitu kan. Enggak, gue nggak mau, gue ikutin apa aja lah kata bapaknya gitu kan. Gila, gampang banget. Ya. Cepet banget kepengaruhnya ya. Iya. Nah terus ternyata pas saya lihat dia pakai wiridan, dia langsung kejadian buat cari mangsa kayak gitu lah Om. Kejadiannya. Nah sampai masuk, awalnya dia dulu, si supirnya dulu, mending kita pulang, kata saya gitu. Mending kita pulang, lo jangan gila deh, kita perempuan dua, kalau ada apa-apa gimana? Enggak, pokoknya gue mau bersihin badan gue, lo nggak ngerti apa yang gue rasain, katanya gitu. Ya udah terserah lo, gitu kan. Yang penting gue udah ngasih tahu, dia sebagai teman gue ngasih tahu lo, gue nggak mau ada apa-apa. Ini makhluk cuma ngikutin lo karena lo takut. Saya ngomong gitu. Enggak, gue nggak percaya sama lo, katanya gitu. Wah, ya udah ya. gitu kan. Udah tuh masuk, supirnya dulu masuk. Terus dia ngomong, ayo Kak, udah bisa, katanya. Saya udah nyewa 1 kamar. Terus saya ngomong, Bapak nyewa 1 kamar untuk apa? Saya ngomong gitu. Untuk mediasi kakaknya, katanya gitu kan. Kakaknya mau dibersihin, kita butuh air, karena kan buat dimandiin. Kalau emang buat dimandiin, Bapak tinggal doain air itu, dan Bapak ngasih ke teman saya tinggal untuk mandi, bawa pulang, selesai. Atau diminum saat itu juga. Iya, enggak bisa, ini ritualnya harus ada saya. Jadi dia yang mandiin gitu ceritanya. Ya. Kurang ajar. Betul banget. Terus? Nah, setelah itu ada yang ikutin Om, di belakang si supir itu. Jadi turun dari mobil masuk ke hotel itu. Saya ngeliat di belakang supir itu ada laki-laki. Dia nggak pakai baju, atasnya nggak pakai baju, kayak pakai kain. Cuma pakai kain. Terus dia lidahnya panjang. Lidahnya panjang. Dan agak aneh juga sih ya, saya ngeliatnya juga. Mukanya bukan manusia. Manusia, cuma dia kayak orang berantakan sih. Berantakan, cuman lidahnya panjang gitu sih. Rambutnya
biasa atau panjang? Panjang, rambutnya panjang. Setelah jalan terus itu di lantai 2, tangga naik tangga gitu kan. Terus saya ngomong, Putri ikut tuh? Di situ dia ngomong si supirnya, saya cuma butuh sama Kariskanya, sama kakaknya aja yang satu ini, katanya sama si Rizka. Terus saya ngomong, kenapa saya nggak boleh ikut pak? Saya ngomong gitu, saya temennya gitu kan. Enggak, karena kan yang diikutin cuma ini, katanya. Kalau kamu nggak bisa, katanya gitu. Enggak pak, ini teman saya. Saya mesti nemenin. Saya mesti nemenin gitu kan. Terus masuk nih om, pintunya nggak usah dikunci pak, jadi masih kunci yang biasa gitulah. Terus pintunya nggak usah dikunci gitu kan. Terus oh ya udah katanya gitu. Ya udah pak, sekarang aja ritualnya, nggak usah lama-lama, kata saya gitu kan. Banyak banget makhluknya, jadi di sekeliling saya itu banyak banget makhluk dari si supir itu. Setelah itu si supirnya ngomong, kamu punya pacar ya? Ke si Rizka. Iya pak, jangan mau sama pacar kamu karena pacar kamu tuh gini. Wow. Katanya gitu. Terus udah, pokoknya ada ritualnya dia yang dia jalanin gitu kan. Dia keluar dari kamar mandi. Katanya ini airnya udah didoain sama dia. Jadi kamu tinggal mandi aja ya. Tapi kalau bisa kamu kak, dia nunjuk ke saya, kamu keluar ya, katanya gitu. Kenapa pak saya harus keluar? Karena ini ritual itu cuma hanya bisa saya satu orang dan kakaknya si korban itu, katanya gitu. Tapi pintunya jangan dikunci ya pak, kata saya gitu kan. Saya di depan, jadi pintunya kayak ada celak sedikit gitu. Saya cuma perhatiin, terus saya cuma ngedengerin di balik pintu gitu kan. Lalu supirnya ngomong apa? Kamu buka baju ya? Waduh. Gitu. Kamu buka baju ya? Predator. Terus saya cuma ngedengerin, kok disuruh buka baju gitu kan. Teman saya lagi ngikutin. Dia buka baju. Baru nyampe yang, jadi dia pakai kemeja ada dalaman lagi gitu kan. Saya masuk, pak maaf pak, tadi saya nggak dengar kok teman saya disuruh buka baju gitu kan. Supirnya maaf banget, udah telanjang. Pada saat Putri masuk itu udah telanjang. Udah telanjang. Gede nggak? Nggak merhatiin orangnya. Iya, orangnya. Enggak pendek. Orangnya tingginya tinggi. hampir mirip Om Harsha. Gue udah feeling gitu. Gede. Gue udah feeling. Kayak Om Harsha tapi hitam banget. Kayak kecap. Jadi segede kecap aja deh, jangan segede gue. Segede kecap hitam. Terus dia kaget, dia langsung masuk ke kamar mandi. Terus saya ngomong, bapak maksudnya apa? Nyuruh teman saya untuk buka baju dan bapak keadaan begini, gitu kan? Enggak, emang ini syarat dari si hantunya. Pak, hantu mana yang pornografi pak? Oh, langsung Putri marah tuh. Hantu mana yang cabul kayak bapak? Saya ngomong gitu. Jangan memanfaatkan karena teman saya takut. Bapak seperti ini sama teman saya. Bapak mau saya viralin. Dia mohon untuk jangan diviralin. Di situ saya cuma nepuk pundaknya si Rizka ini. Terus saya cuma bacain doa aja lah ke dia untuk dihilangkan dari si makhluk-makhluknya itu. Terus dia kayak, udah gue mau pulang kata dia. Tapi yang penting keadaannya Rizka masih aman kan, masih cuma kemejanya doang yang buka kan. Masih aman. Dia mau pulang katanya gitu. Terus udah pak, bapak udah nggak perlu nganterin kita lagi. Sekarang saya bayar. Terus masalah hotel juga berapa saya bayar juga, kata saya gitu. Enggak perlu, uangnya udah dari saya. Pak, cukup sekali ya korbannya ini kita. Bapak jangan memanfaatkan orang yang takut dengan gaib untuk jadi ladang lubangnya bapak, saya ngomong gitu. Birahinya nggak bisa ditahan nih orang nih. Setuju. Termati. Dan itu pasti nggak cuma satu tuh. Iya. Korbannya kemungkinan sebelumnya pasti ada karena dia seperti udah biasa melakukan itu om. Gitu. Wah gila sih. Jadi ya saya menilainya kebanyakan orang kayak memanfaatkan untuk hal itu gitu loh. Seharusnya kan ya janganlah. Banyak orang yang kurang paham untuk hal itu kan. Dengan begitu sangat merugikan. Dan dia memang seseorang yang kayaknya narikin makhluk-makhluk itu ya. Bener. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, terus si makhluk yang awal tadi perempuan itu hilang. Karena saya udah tahu dia datang cuma karena rasa takut kamu aja. Rizka kan nggak percaya.
Pertanyaan dari lu. Sekarang pertanyaan dari gue. Itu Hotel Melati kan? Iya. Gayungnya warna apa? Hijau. Tuh. Gue udah feeling warnanya hijau. Karena pada saat Putri cerita, itu kegambar semua tuh di kepala gue. Hotel Melati itu kayak Hotel apa Melati, ya? Karena cuma Hotel Melati pakai gayung, Mbak. Warna hijau. Gitu. Hantunya sudah ya serem-serem banget sih, cuma ya gila Yang aja. paling parah yang lidahnya Yang panjang Iya, itu. lidah panjang itu. dan ternyata itulah yang menarik birahi itu. Oh. Gitu. Menimbulkan rasa takut makin-makin ke korban saat itu si Rizka, tapi itu pula yang menimbulkan birahi buat si bapak ini tadi. Betul. Itu emang bawaannya dia. Bawaan dia. Tuh, Pak, itu. Ya berarti nggak cuma Rizka berarti, Pak. Iya, pasti Kemarin banyak itu. tuh kejadiannya. Wah gila. Gua rasa habis kejadian itu si bapak itu tuh Takut kayaknya, Bos. tapi kayak gitu tuh bisa diproses gak sih orang-orang kayak gitu? Put, Bisa. bisa dinetralin gak sih? Sebetulnya bisa. Bagi orang yang bisa. Iya. Tapi Putri kan tembus pandang. Putri bisa, tapi kan kalau untuk proses Oh, Putri enggak. tidak. Oh, Putri itu bisa scanning ya? Ya, scanning aja. Bisa scanning. Jadi dia bisa ngeliat. Bisa ngeliat nih dulu. depan Oh, ini. ini. Oh, ini ada yang ini nih. Nanti baru ada yang memang expertnya untuk Iya. membersihkan. Pak, gua rasa tuh si Kasirun tadi, Pak, kalau dibersihin gila, Pak, saya yakin. Yakin jadinya orang gila itu. Terus saya ngeliat Iya sih. makhluknya ada di belakang Om Harsa. Si makhluk tadi tuh. Iya. Ngapain dia? Tahu kalau setiap saya cerita pasti ada aja makhluk yang datang. Birahi sih lu. Bukan gua dong. Gua kagak kerasa apa-apa. Dia cuma di belakang doang. Nggak bakalan berani. Tapi tunggu deh. Ntar dulu. Dia Aduh. birahi sama lu tuh. Kagak ada Tapi rambut. tunggu deh. Putri tadi ngeliat ke situ. Sekarang pindah ke sini dia. Gue udah ngeliat tadi sudut matanya ngeliat ke situ, Pak. Aduh. Jailani ngapain sih lu nongol-nongol? Tapi ya, Ikut. gini ya, Ombre Mas Bre ya. Pesan yang paling tadi keinget sama gue itu adalah kalau ada orang yang menawarkan hal itu dan Anda benar-benar nggak kenal, udah nggak usah, Iya. sama sekali nggak usah diturutin, apapun, nggak usah. Nih, tar dulu ya. Gue dari tadi sini gue ngilu-ngilu tau kalau gue bilang nih ada apa? Itu gue diam, ternyata ada Jailani. Masih ada Udah pergi? Jailani? Belum. Masih sih. Apain sih? Dia ngapain sih sebenarnya? Enggak, dia cuma mampir doang kan? Karena Ya, karena diomongin. karena Putri cerita kan? Iya. Karena kalau setiap saya cerita saya selalu ngapilin si makhluk ini. Iya Pak, banyak yang kayak gitu Pak. Jadi menceritakan, dia menggambarkan si makhluk itu kan Kerasa. kerasa. Oh, gue lagi di ini. Put, ya Allah. Tapi ini aman kan Put? Aman. Si Jailani nggak macem-macem nih. Enggak. Gue sikat juga nih Jailani. Taruh. Biarin nih. Dia nggak tahu ilmu gue tinggi. Potong tuh lidah. Ayo. Oke, Ombre Mas Bre, ini kayaknya jauh lebih seru daripada yang lebih seru. Ini udah 2 orang. Udah 2 makhluk yang kesini. Yang satu tadi sih baik sih. Uyut nggak apa-apa. Kan Uyut kan Uyut sih mau jagain Putri. Ini kayak Iya kan? Uyut datang lagi nih gara-gara digangguin ini. Ini Jailani masih ada? Udah nggak ada. Gue Gue kasih nama tuh, gue kasih nama Jailani. Cicitnya digangguin mah kesel. Ih kesel di dateng ngapain gak? Iya. Oh loh gitu. Ombre sikat Mas mau Bre, kayaknya sekian dulu ceritanya dari udah kali ya Put ya. Sementara ini udah kali ya. Udah boleh. Tapi Dan kayaknya kita ini aja deh Sya. gue pernah gini, kayaknya Putri itu mau ya Put ya cerita-cerita ya Put ya, Boleh. menceritakan sesuatu yang mungkin gak banyak orang bisa cerita, benar. mungkin gak banyak orang bisa lihat, nggak ngerasain. Putri bisa ngerasain. Itu bisa jadi bahan juga buat kita. Ini pertanyaan mengganggu nih ya mungkin ya. Kalau misalnya Putri melihat, gua nggak bisa nemuin bahasa lain, kasus tertentu, Putri bisa lihat. Bisa. Wow, seru bos. Gue ada kasus. Ada, Miss Penda lagi. bukan pinjol.
Jadi Om Bre Mas Bre, kita mungkin akan sering ketemu sama Putri dan akan membicarakan bahkan untold story kali ya, Syak. Untold story sama sesuatu yang mungkin orang nggak bisa cerita nih. Iya. Putri yang akan ngungkapin. Dan satu lagi Om Bre Mas Bre, kalau misalnya punya satu hal yang sampai sekarang menjadi hal yang penasaran, tulis di komen. Nanti biar Putri yang secara scanning. offline akan scanning, akan lihat. Dan kalau memang mau dibacain atau tapi jangan ketemu kali ya. Gak usah pakai Baca cerita dulu aja ya. Kita Komen baca aja, cerita nanti nggak apa-apa ya Put ya. Nanti dilihat sama Putri gitu ya. Nanti dilihat sama Putri, nanti baru kita bahas. Gitu kan, Iya, Syak? bisa. Aduh. Gimana? Menarik Om Bre, Mas Bre, Tante Bre. Ya, tungguin aja ya. Putri terima kasih ya Put. Ada yang mau disampaikan terakhir, Putri? Mau dari saya atau dari Uyut nih? Dari Uyut boleh dong. Dari Uyut. Dari Uyut. Dimsat. Uyut tuh ngomong, Sat. Ini Om Bre Mas Bre, Putri lagi coba untuk komunikasi. Pesan dari Uyut cuma hati-hati dalam menjalani hidup. Gue merinding, Bos. Merinding juga. Hati-hati dalam menjalani hidup kan banyak maknanya. Banyak maknanya betul. Masih datang lagi beliau? Udah. Itu udah ditungguin sama motor di luar. Suara motor, Pak. Kalau sampai motornya pergi, Iya. berarti Uyut pergi sama motor itu. Oke. Terima kasih Uyut, dimanapun Uyut berada ya. Jangan lupa lupa. Subscribe, aktifin bell, ya, sama di komen juga. Yes. Seperti tadi Pak Fu bilang, kalau ada cerita, ada yang mau ditanyain dan pengen di scanning sama Putri, tulis aja di komen. Lanjut. Nanti kita bahas. Di episode berikutnya. Yes. Terima IG, kasih ya. Sama itu IG Super kita, Thanks. Super Thanks, Super oke. Thanks, terima kasih. Cek IG kita sama TikTok juga boleh. Dan tungguin episode-episode selanjutnya. Tapi ada episode spesial bareng sama Putri. Putri, si Sinden Panggung. Loh bukan Pak. Oh bukan. Sampai ketemu lagi. Thank you. Gue lagi ditungguin sama Gojek. Oke. Di depan. Iklan tuh masuk tuh. Oh iya Gojek. Gue juga lagi pesan Maghreb. Iya.